Dalam pada itu, Tan lagi jalan naik sepeda, mengontrol perkebunan tembakaunya. Dia berkeliling-keliling mengitari sekitaran perkebunan tembakau miliknya sambil mengontrol para pekerja yang sedang menyiangi rumput-rumput di perkebunannya. Betapa senangnya Tony melihat perkebunan tembakaunya yang luas itu. Pegawainya terlihat semuanya riang gembira bekerja. Mereka satu sama lain saling ngobrol entah apa yang diobrolinya, dan sekali-sekali mereka tertawa terbahak-bahak seperti mereka, berkelakar lucu hingga mereka tertawanya terdengar sampai jauh. Sungguh Ton bahagia sekali melihat itu. Dalam pikiran Tony, kalau pekerja bahagia artinya mereka kekerasan bekerja di situ. Setelah merasa puas melihat para pekerja itu, lalu Tom meninggalkan tempat itu untuk mengontrol tempat yang lain. Sambil mengayuh sepedanya, Tony mengarah ke arah pasar. Dia hendak membeli es kelapa muda di tempat langganannya. Tiba-tiba Tony menghentikan sepedanya. Dia memandang kejauhan. Sepertinya dia melihat anak sopirnya yang kemarin dikenalin sama dia. Dalam hati Tony itu, kan Andin, aduh bagaimana ini? Hati Tony bergemuruh tidak karuan. Dia bingung mau nyapa bagaimana. Mau balik lagi, tapi sudah terlanjur dilihat oleh Andin. Tony berpikir dia harus berani, karena dia seorang lelaki, harus lebih berani. Lalu Tony menegakkan badannya, sambil menatap Andin, agar tidak kelihatan ketahuan grogi. Begitupun sebaliknya Andin. Kaget bukan kepalang, melihat pujaan hatinya yang selalu terbayang siang malam, kini ada persis di depannya. Mereka semakin mendekat, dan akhirnya betul-betul sudah dekat. Sambil mengangkat kepala, Andin manggut seperti memberi salam. Tom pun manggut membalas salam tanpa suara dari Andin. Tiba-tiba tatapan mereka bertemu. Lama sekali mereka bertatapan. Keduanya seperti membeku bak patung. Mereka bergetar seperti tubuhnya dialiri setrum, bertegangan tinggi hingga mereka kaku terdiam, membisu. Akhirnya, Andin menundukkan kepalanya. Dengan perasaan hati bergejolak tidak karuan, inilah cintanya ada di depan mata. Seraya Andin memanggutkan kepalanya dan berlalu pergi. Andin mengayuh sepedanya dengan cepat-cepat, hatinya bahagia tanpa disadarinya. Jalan itu berbelok ke kanan, karena Andin masih memikirkan Tony, pujaan hatinya. Dia pun mengayuh sepedanya lurus ke depan. Sambil mengayuh sepeda cepat-cepat dan menunduk tanpa disadarinya, ada batu besar di depannya, tak bisa dilakan lagi Andin menabrak batu itu. Hingga terpelanting. Dan dia seakan terbang lepas dari sepedanya. Hingga menimbulkan suara yang keras, sedangkan Tony yang sedang termangu-mangu di lambung ayalan, merasa kaget ketika mendengar suara benturan keras di belakangnya.